Siang itu, Jakarta dipenuhi hiruk-pikuk yang tak pernah berhenti. Klakson kendaraan saling bersautan, angkot berhenti sembarangan, dan pengendara motor menyelip cepat di antara celah mobil yang hampir tak tersisa. Matahari yang terik membakar aspal, menciptakan jalanan yang mulai menguap oleh panasnya. Di tengah kesibukan ini, sebuah mobil sedan hitam melaju dengan tenang. Di dalamnya, Pak Budi dan Bu Sari, pasangan suami istri parubaya, duduk dengan nyaman. Pak Budi, pria berusia sekitar 60 tahun dengan rambut mulai memutih, menggenggam setir dengan tenang. Sementara Bu Sari, mengenakan kebaya sederhana namun elegan, duduk di sampingnya dengan anggun. Mereka baru saja pulang dari rumah saudara setelah menghadiri acara keluarga yang hangat. Namun, di tengah kemacetan itu, beberapa polisi yang berdiri di pinggir jalan mengawasi kendaraan yang melintas dengan mata tajam, seolah sedang mencari sesuatu. Ketika mobil mereka mendekati lokasi razia, seorang polisi yang bertubuh besar mengangkat tangan memberi isyarat untuk berhenti. Pak Budi yang sudah sering menghadapi razia semacam itu, menghela napas kecil dan menepi dengan tenang. Ia menurunkan kaca jendela, membiarkan udara panas dari luar masuk ke dalam mobil. "Ada apa, Pak?" tanyanya dengan sopan. Polisi itu mendekat dan meminta surat-surat kendaraan dengan nada datar namun penuh tekanan. Pak Budi segera mencari surat kendaraan di dalam laci dashboard, sementara Bu Sari merasa sedikit gelisah. Para polisi tampak lebih tertarik pada mereka berdua daripada kendaraan mereka. Ketika Bu Sari melirik ke arah jalan, seorang polisi bergerak cepat dan memasukkan sesuatu ke dalam tas tangan Bu Sari yang diletakkan di pangkuannya. Pak Budi menurunkan kaca mobil sedikit lebih lebar, memberi ruang bagi polisi yang mendekat. Udara panas langsung masuk, menyelimuti ruang dalam mobil dengan rasa sesak. "Surat-surat kendaraan, Pak," kata polisi itu dengan nada yang terdengar biasa, namun tajam. Pak Budi yang sudah terbiasa dengan razia semacam ini tidak mengeluh. Dengan tenang, ia mencari surat kendaraan yang diminta di dalam dashboard mobil. Bu Sari duduk di sampingnya, wajahnya sedikit tegang. Ia memperhatikan para polisi yang semakin mendekat, namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Biasanya, pemeriksaan seperti ini hanya memeriksa kelengkapan surat kendaraan. Namun kali ini para polisi tampaknya lebih fokus pada mereka berdua. Saat Pak Budi memberikan surat kendaraan, Bu Sari melirik ke arah jalan, berusaha untuk menenangkan pikirannya. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seorang polisi, dengan gerakan cepat, memasukkan sesuatu ke dalam tas tangan Bu Sari yang diletakkan di pangkuannya. Bu Sari terkejut, namun berusaha tetap tenang meskipun hatinya mulai berdebar. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi merasa ada yang tidak beres. Polisi itu kembali ke mobil mereka dan beberapa saat kemudian, seorang polisi lainnya mendekat. Suaranya terdengar ramah, namun sedikit dipaksakan. "Ibu, bisa buka tasnya?" Bu Sari yang merasa ada yang janggal, segera membuka tasnya dengan tangan gemetar. Sebelum ia sempat memeriksa isi tasnya, seorang polisi dengan cepat merogoh tasnya dan mengangkat sebuah bungkusan kecil berwarna putih. "Ini apa, Bu?" bentaknya dengan keras, membuat Bu Sari terkejut. Matanya membesar, mencoba memahami apa yang terjadi. "Saya tidak tahu, Pak. Itu bukan punya saya." Suaranya bergetar, mencoba menjelaskan dengan panik. Namun, polisi itu tampak tidak peduli, malah semakin mendesak. Pak Budi, yang melihat kejadian ini, segera menoleh dan menatap Bu Sari dengan khawatir. "Ini pasti ada kesalahan," katanya dengan tegas, mencoba membela diri, namun polisi itu malah mengabaikan perkataannya. Segera setelah itu, polisi tersebut mengambil radio komunikasi dan berbicara keras. "Kami menemukan barang bukti. Segera bawa mereka ke kantor." Kalimat itu membuat Bu Sari semakin cemas. Apa yang terjadi dengan mereka? Apakah ini hanya sebuah kesalahan? Atau ada yang lebih besar yang sedang terjadi? Ketegangan semakin meningkat saat polisi mulai bertindak lebih agresif. Bu Sari merasa dunianya mulai runtuh. Ia masih terguncang dengan apa yang baru saja terjadi. Sebuah bungkusan misterius ditemukan di dalam tasnya. Bungkusan yang bahkan ia tidak tahu ada di sana. Sebelum sempat mengumpulkan pikirannya, salah satu polisi bertanya dengan nada dingin, "Ibu, bisa buka tasnya?" Suara itu terdengar memaksa,
seperti ada yang tak wajar. Bu Sari yang sedang panik mencoba membuka tasnya. Namun belum sempat melihat apa yang ada di dalam. Seorang polisi merogoh isi tasnya dengan kasar dan mengangkat bungkusan putih itu. "Ini apa, Bu?" kata polisi itu sambil mengangkat bungkusan dengan gerakan dramatis. Bu Sari terkesiap. Matanya membelalak. "Saya tidak tahu, Pak. Itu bukan punya saya." Suaranya bergetar, hampir menangis. Pak Budi yang melihat kejadian itu segera menoleh. Ekspresinya terkejut dan bingung. Ia memandang polisi dengan tatapan tajam, mencoba menenangkan istrinya. "Ini pasti ada kesalahan," kata Pak Budi dengan suara tegas, tetapi polisi itu tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mendengarkan. Polisi yang menahan mereka hanya mengangguk pelan, lalu mengambil radio komunikasi dan berbicara keras. "Kami menemukan barang bukti. Segera bawa mereka ke kantor." Suara yang keras itu semakin menambah kecemasan Bu Sari. Dia bisa merasakan ketidakadilan ini, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, Pak Budi yang biasanya tenang mulai kehilangan kesabarannya. "Kami ini warga negara yang taat hukum. Kami tidak pernah berurusan dengan barang-barang seperti itu," serunya, berusaha membela diri. Namun, kata-katanya seolah tak berarti di hadapan polisi yang sudah bersikap arogan. Polisi itu hanya melirik mereka dengan ekspresi datar, seolah mereka sudah sering menghadapi orang-orang yang mencoba membela diri. Tuduhan yang datang begitu mendalam. Namun Bu Sari tahu, ini bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar di balik ini, dan ia bisa merasakannya. Begitu juga Pak Budi, yang tak bisa lagi duduk diam. Mereka dibawa menuju mobil polisi, tubuh mereka diborgol, dan langkah mereka semakin dipenuhi ketidakpastian. Namun, Pak Budi bertekad, ia tidak akan diam begitu saja. Ada kebenaran yang harus ditemukan. Di kantor polisi, suasana semakin tegang. Pak Budi dan Bu Sari dipisahkan dan dibawa ke ruangan yang berbeda. Pak Budi dibawa ke ruang interogasi yang sepi. Sementara Bu Sari dibawa ke ruang yang lebih kecil dan sempit, penuh dengan atmosfer dingin dan tidak ramah. Tangan Bu Sari yang terborgol terasa berat, dan ia duduk gemetar di kursi kayu yang dingin. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas, seolah seluruh energinya habis seketika. Ia berusaha menenangkan diri, namun pikirannya penuh dengan kecemasan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Semua pertanyaan itu berkecamuk dalam benaknya, namun tidak ada jawaban yang datang. Sementara itu, di ruang interogasi, Pak Budi berusaha tetap tenang meskipun hatinya bergejolak. Ia tahu bahwa mereka sedang dijebak. Namun ia tidak tahu siapa yang melakukannya atau apa motif di balik semua ini. Polisi yang duduk di hadapannya tampak tak tergoyahkan, bahkan menawarkan jalan pintas yang menggoda. "Bapak bisa bayar, atau kami akan proses ini lebih lama," katanya dengan suara datar, namun penuh tekanan. Tawaran itu jelas bukan solusi, tetapi hanya sebuah ancaman terselubung. Pak Budi menatap polisi itu dengan tatapan tajam dan tegas. "Jika kami tidak bersalah, kami tidak akan membayar," jawabnya, suaranya rendah namun penuh keyakinan. Polisi itu hanya tersenyum sinis, seolah-olah sudah mengetahui jawaban yang akan keluar. "Kalau begitu, bersiaplah untuk bertahan di sini lebih lama," katanya, seolah mengancam. Semua yang terjadi semakin membuat Pak Budi merasakan betapa tidak adilnya situasi ini. Ia adalah seorang warga negara yang taat hukum, tetapi justru ia yang diperlakukan seperti kriminal. Di ruang yang lebih kecil, Bu Sari semakin panik. Ia merasakan air mata yang menggenang di sudut matanya. Namun ia berusaha keras untuk tidak menangis. "Pak, saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak pernah membawa itu," terisaknya, suaranya pecah, penuh dengan kepanikan. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia pahami. Selama ini, hidup mereka berjalan biasa-biasa saja, tanpa masalah. Namun kini, semuanya berubah begitu cepat. Ketidakadilan ini semakin jelas terasa. Bu Sari merasa tubuhnya semakin melemas. Namun di dalam hatinya, ia tahu satu hal, ia harus berjuang. Jika tidak, mereka akan dihancurkan oleh permainan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di kantor polisi, ketegangan semakin meningkat. Pak Budi dan Bu Sari dipisahkan. Masing-masing dibawa ke ruang interogasi yang berbeda. Pak Budi, yang biasanya tenang, mulai merasakan betapa sulitnya menghadapi situasi ini.
Di ruang interogasi, ia duduk di kursi logam yang dingin, memikirkan dengan keras siapa yang mungkin ada di balik tuduhan yang menimpanya dan istrinya. Ia tahu mereka sedang dijebak. Namun ia tidak bisa mengungkap siapa yang melakukan hal ini atau apa tujuan dari tindakan mereka. Polisi yang duduk di hadapan Pak Budi tampak tenang, seolah tak terganggu dengan segala pernyataan dan bantahan yang diajukan. Polisi itu menawarkan jalan pintas yang seharusnya mudah bagi siapa saja yang ingin keluar dari masalah ini. "Bapak bisa bayar, atau kami akan proses ini lebih lama," katanya dengan nada datar, seakan-akan ia sudah sangat sering mengeluarkan tawaran semacam itu. Pak Budi tahu bahwa ini adalah pilihan yang sangat buruk. Ia tidak akan pernah membeli kebebasan dengan uang, apalagi jika itu berarti mengakui sebuah tuduhan yang tidak berdasar. Dengan suara yang tegas, Pak Budi menjawab, "Jika kami tidak bersalah, kami tidak akan membayar." Kata-katanya jelas dan penuh keyakinan. Meskipun di dalam hatinya ada perasaan yang tidak bisa dipungkiri, mereka berada dalam posisi yang sangat sulit. Polisi itu hanya tersenyum sinis. Matanya menunjukkan sikap penuh penghinaan. "Kalau begitu, bersiaplah untuk bertahan di sini lebih lama," katanya, sambil melirik Pak Budi dengan pandangan yang penuh ancaman. Di sisi lain, Busari duduk di ruang yang sempit dan dingin. Tangannya masih terborgol. Tubuhnya terasa lemas dan tidak ada yang bisa ia percayai di sekitarnya. Suasana di dalam ruang itu seolah memenjarakan pikirannya. Ia merasa sangat terpojok. Setiap suara yang terdengar dari luar hanya memperburuk perasaan takut dan cemasnya. Tiba-tiba, ia merasakan ketegangan dalam dirinya. Bagaimana bisa mereka berdua, yang tidak tahu apa-apa tentang tuduhan ini, diperlakukan seperti penjahat? Di tengah ketidakpastian ini, Pak Budi kembali bertanya pada dirinya sendiri, siapa yang ada di balik semua ini? Siapa yang mencoba menghancurkan hidup mereka dengan cara yang begitu keji? Jawaban atas semua pertanyaan ini tampaknya masih jauh. Namun satu hal yang pasti, mereka harus berjuang untuk mengungkap siapa yang berada di balik jebakan ini. Di markas Kopassus, Jenderal Dika tengah memimpin latihan bersama pasukannya. Suasana penuh kedisiplinan, suara langkah kaki yang teratur, serta perintah yang tegas mengiringi setiap gerakan mereka. Namun, latihan yang tengah berlangsung tiba-tiba terhenti ketika sebuah panggilan masuk ke telepon pribadinya. Nomor yang tertera di layar teleponnya tidak dikenal. Namun instingnya sebagai seorang prajurit terbaik langsung merespon. Dengan sigap, ia mengangkat telepon tersebut. Suara Pak Budi terdengar penuh amarah dan kekhawatiran. "Nak, ayah dan ibumu ditangkap polisi. Mereka menuduh ibu membawa barang terlarang. Padahal itu semua jebakan." Suara Pak Budi terdengar gemetar, tetapi juga penuh dengan keteguhan. Jenderal Dika mendengarnya dengan penuh perhatian, dan seketika itu amarah mulai meluap di wajahnya. Dika tahu betul siapa orang tuanya, dan ia juga tahu bahwa mereka bukan orang yang mudah terlibat dalam masalah hukum yang berat seperti ini. Jenderal Dika menggertakkan giginya. "Siapa yang berani melakukan ini?" tanyanya dengan suara menggelegar, berisi amarah yang terpendam. Ia merasa ada yang tidak beres. Informasi yang ia terima jelas bukan hal biasa, dan tindakan seperti ini jelas sebuah ancaman terhadap keluarganya. Tanpa berpikir panjang, Jenderal Dika langsung memberi perintah pada pasukannya untuk bersiap-siap. Ia akan segera menuju kantor polisi, meski latihan penting sedang berlangsung. Setibanya di kantor polisi, suasana berubah seketika. Polisi yang ada di sana tampak terkejut begitu melihat sosok Jenderal Dika yang datang dengan langkah pasti. Mereka tahu bahwa di hadapan mereka bukan lagi seorang warga sipil biasa, melainkan seorang pemimpin pasukan elit yang tidak bisa dipandang sebelah mata. "Di mana orang tuaku?" tanyanya dengan suara berat yang dipenuhi ancaman. Salah seorang polisi yang sebelumnya terlibat dalam penangkapan Pak Budi dan Busari keluar, menyeringai dengan sikap yang penuh penghinaan. "Oh, jadi ini anak mereka," katanya dengan nada mengejek. "Jika ingin mereka bebas, kita bicarakan harga." Namun, tanpa peringatan, Jenderal Dika langsung bergerak cepat, menghantam wajah polisi itu dengan tinju yang keras. Suasana yang tadinya dipenuhi dengan arogansi berubah menjadi ketegangan yang mencekam. Polisi yang semula berniat melawan terhenti seketika, menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan prajurit terbaik Kopassus. Di saat itu, Jenderal Dika tahu satu hal, ia tidak akan membiarkan siapapun, apalagi aparat yang menyalahgunakan kekuasaannya, menghancurkan keluarganya begitu saja.